Chapter dimulai dari seorang perempuan di dalam sebuah kereta yang sepertinya mirip kayak Mbak Sayo ya, yang sedang melihat sesuatu yang ternyata sebuah kotak korek api batang yang bertuliskan Ginza Lapin, sambil berucap ingin ke sana. Sekaligus memulai chapter ini dengan judul Bar Hooper. Panel lalu berpindah ke sebuah gedung di mana ada dua staf perempuan sedang gosip. Salah satunya menyebut soal kepala staf mesum, yang kemungkinan adalah sindiran kepada seorang pria yang mereka ucapkan salam padanya. Ekspresi pria yang disebut direktur itu menoleh dengan wajah datar, tidak peduli. Lalu kita dapat nih nama dari pria itu, yaitu Pak Itami, yang tampaknya misterius dan mengundang gosip dari para pegawai wanita di sana, yang bilang Pak Itami ini sering sekali ke daerah Ginza setiap minggu. Bahkan salah satu cewek yang lagi gosip itu bilang Pak Itami mungkin saja memiliki kekasih di sana. Malah salah satu wanita yang bergosip itu bilang dirinya nggak masalah berselingkuh dengan Pak Itami karena begitu terpikat pesonanya. Stres emang nih. Lalu terlihat Pak Itami ini pergi ke sebuah kedai sobami dengan memesan menu yang biasanya. Tapi tiba-tiba Pak Itami mendadak bertingkah aneh di depan toko yang menimbulkan komentar dari pengunjung lain. Keriuhan Pak Itami ternyata disebabkan karena ia mendapatkan info bahwa ada bartender baru di Bar Lapin. Tapi saat berada di Bar Lapin dan bertemu Ryu, raut wajah Pak Itami malah berubah ke mode bete. Pak Itami lalu meminta Ryu untuk mengulurkan telapak tangannya. Ketika Ryu memberikan tangannya, sontak ia terkejut saat Pak Itami memandang telapak tangan Ryu seperti akan beramal. Dengan penuh keseriusan, Pak Itami mencoba memperkirakan latar belakang dan asal-muasal Ryu. Dengan tambahan informasi dari rekan Ryu yang bilang bahwa Ryu juga merupakan jebolan dari Paris, Prancis, Pak Itami lalu menyimpulkan bahwa sudah saatnya giliran bartender Jepang bersinar. Jih, aneh betul nih Bapak. Meskipun begitu, Ryu masih menghargai Pak Itami dengan memberikan segelas minuman. Tapi saat disajikan untuknya, Pak Itami malah cabut dan meninggalkan uangnya di sana. Kebingungan Ryu kemudian dijelaskan oleh rekannya, bahwasanya Pak Itami itu sedang berkenalan dengan Ryu dengan cukup mencicipi 1 atau 2 teguk minuman. Pak Itami sendiri juga masih memiliki hubungan dengan pemilik Bar Lapin sebelumnya, karena Pak Itami dikenal sebagai Bar Hooper. Nah, Bar Hooper itu apa? 3 jam kemudian, Bar Lapin ternyata kedatangan tamu penting. Dan ia adalah Presbir Hayase. Hayase menjelaskan bahwa Bar Hooper atau penjelajah bar yaitu seorang yang sering berpindah-pindah dari suatu bar ke bar lain untuk menikmati dan mengevaluasi pengalaman serta minuman di setiap tempat. Tak lama dari situ, Bar Lapin kedatangan lagi seorang tamu. Dan ia adalah perempuan yang kita lihat di awal chapter tadi, yang dibilang mirip dengan Mbak Sayo. Ternyata perempuan itu bukan Mbak Sayo. Perempuan itu datang mencari ayahnya yang bernama Itami Akio. Ikuo sendiri menolak memberikan informasi karena menghormati privasi pelanggan. Dan yang ternyata, perempuan itu adalah putri dari Pak Itami. Dengan emosional, ia menuduh Ryu sedang mencoba melindungi keberadaan ayahnya. 1 jam kemudian, bukannya tetap mencari, anaknya Pak Itami ini malah mabok di sana. Diketahui dari ucapan anaknya tentang kebiasaan buruk Pak Itami, yaitu sering keluar malam, tidak pernah menyalakan HP, dan membuat ibunya marah. Ryu sendiri menyuruh anak Pak Itami untuk menelpon Pak Itami. Si anak lanjut menceritakan sosok Pak Itami sambil menyimpan rasa kecewa, kesal, bahkan sampai berkata kasar. Ryu sendiri mencoba menenangkan putri Pak Itami. Dia lanjut direspon sang putri dengan mengingat kejadian 20 tahun yang lalu, saat sang putri masih kecil yang memperhatikan suasana rumah sakit. Terdengar suara menanyakan apakah Akio, mungkin di sini yang dimaksud Pak Itami sendiri. Lalu suara anak kecil bertanya, "Mama, apakah kakek sudah meninggal?" Suasana rumah sakit menjadi haru. Di jam 1:22 tengah malam, sang putri masih saja bertanya di mana ayahnya pergi di saat kakek sekaligus ayah dari Pak Itami menghembuskan nafas terakhir. Putrinya menyadari bahwa hubungan antara ayahnya dan kakeknya memanglah kurang harmonis. Tapi ia tetap kecewa karena sang ayah memilih pergi minum saat ayahnya sendiri, yaitu kakeknya, meninggal dunia. Rekan bartender Ryu mencoba menenangkan putri Pak Itami. Sayang, dalam ledakan emosinya, sang putri berkata bahwa sebagai anak kandung, dialah yang paling tahu siapa ayahnya, dan mempertanyakan apa yang bisa diketahui bartender tentang ayahnya. Kali ini, Ryu mencoba berkata bahwa ada hal-hal yang hanya diketahui bartender, menyiratkan bahwa mereka menyaksikan sisi manusia dari pelanggan yang tidak ditunjukkan di rumah. Sambil menceritakan kisah 20 tahun yang lalu saat seorang tamu pria yang mungkin ini adalah Pak Itami sewaktu muda sedang mengalami depresi berat saat ia ketakutan menghadapi kematian ayahnya secara langsung.
Di panel ini, kita dilihatkan seorang bartender yang mungkin bisa diasumsikan master dari bar Lapin di masa lalu. Ia mencoba memahami permasalahan tamunya, yang direspon dengan kejujuran tulus darinya tentang konflik keluarga dan hubungan dingin antara ayahnya karena urusan warisan usaha, dan konflik itulah yang memisahkan mereka selama bertahun-tahun. Saat mendengar ayahnya sekarat, penyesalan dan emosi meledak. Pria itu menangis, menyesal karena jarak emosional mereka. Ryu mengungkapkan bahwa Pak Itami pernah menangis di tempat yang sama 20 tahun yang lalu, ketika ayahnya dan juga kakek si sang putri meninggal. Informasi itulah yang mengejutkan sang putri, karena selama ini dia mengira ayahnya membenci kakeknya, apalagi karena ayahnya tak pernah bercerita apapun tentang masa lalunya. Lalu dengan tipis-tipis jualan nih, Ryu mencoba menawarkan minuman koktail yang sama seperti yang diminum sang ayah saat kehilangan sang kakek, sebagai bentuk penghormatan dan koneksi emosional lintas generasi. Ryu mencoba membuat sebuah minuman sambil mengatakan bahwa minuman ini buatan sang kakek dari Pak Itami saat memberikan pertama kali kepada Pak Itami di waktu kecil. Kakeknya menyuruh Pak Itami kecil tidak memberitahukan kepada ibunya. Hal itu mengejutkan sang putri Pak Itami. Sang putri akhirnya bisa memahami perasaan antara mereka yang selama ini tidak ia tahu. Di sisi lain, Ryu yang meracik bahan-bahan koktail itu akhirnya membuat segelas koktail yang ia sebut Grasshopper. Sang putri Pak Itami terkesan dengan koktail buatan Ryu, mengingatkannya dengan minuman kesukaannya di masa kecil. Tapi perasaan ia masih saja menyimpan rasa kecewa. Ryu lalu menunjukkan sebuah botol dan berbicara mengenai sejarah sebuah botol beralkohol min yang memiliki rahasia tersembunyi. Awalnya pada akhir abad ke-18, The Jet Brothers berusaha keras untuk menciptakan nama baru bagi minuman beralkohol min yang mereka buat, yang bisa jadi menjadi produk yang sangat terkenal dan sukses. Botol alkohol min ini tidak populer karena desain dan rasanya tidak diakui. Lalu Ryu melanjutkan penulisan nama peppermint atau mint dalam produk tersebut yang membuat pengusaha di masa lalu mengganti pengejaan dari peppermint ke peppermint. Ini menunjukkan bahwa mereka berusaha keras untuk menemukan cara yang tepat agar produk mereka bisa diterima dengan baik oleh pasar, serta penjualannya melonjak secara global. Hal ini menjadi alasan utama mengapa minuman tersebut bisa sangat sukses. Lalu Ryu menyamakan kisah tentang ayahnya dengan botol alkohol min itu, yang kemungkinan besar memiliki filosofi atau pandangan yang mirip tentang hal-hal yang lebih dalam dan bukan hanya tampilan luar. Ini mengarah pada gagasan bahwa perasaan sejati seseorang tidak selalu tampak dari luar dan harus dipahami lebih dalam. Ryu lalu menambahkan, orang-orang yang berusaha menyembunyikan perasaan mereka dengan menangis sendirian akan pergi ke tempat umum seperti bar. Putri Pak Itami sendiri mulai tersenyum kembali seperti membuka kembali rasa percayanya kepada sang ayah. Ryu lalu menyuruh sang putri Pak Itami ini untuk menemuinya dan minum bersamanya. Sayangnya, sang putri tidak memiliki jejak kemana sang ayah akan mampir. Ryu lalu mencoba membantu sang putri Pak Itami dengan membuka sebuah peta, sembari dikerubungi belalang tempur. Di Ginza sendiri, area terkenal di Tokyo, disebutkan ada sekitar 600 orang yang melakukan hal ini. Ini mengacu pada kebiasaan orang yang suka menjelajahi banyak bar atau tempat minum seringkali untuk menikmati suasana yang berbeda. Ada beberapa teori tentang alasan orang melakukan ini. Salah satu teori mengatakan bahwa mereka melakukan patroli bar untuk memastikan bahwa bartender masih bekerja dan bar tersebut masih beroperasi. Ada juga yang mengatakan bahwa kegiatan ini seperti mengunjungi kerabat. Mungkin karena bar tersebut memiliki hubungan pribadi atau sejarah tertentu. Dengan peta ini dibuka, chapter ini pun berakhir.